Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Habib Syarif Muhammad Al-Aidarus. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Habib Syarif Muhammad Al-Aidarus, seorang tokoh habaib yang lahir di Bandung pada tanggal 5 November tahun 1954, bukan hanya dikenal sebagai seorang habib, tetapi juga sebagai kiai dalam makna yang utuh dan fungsional. Bahkan, ia sering disapa dengan gelar KH atau Kiai Haji, sebuah gelar yang jarang digunakan oleh kalangan habaib. Ayahandanya, Kiai Haji Habib Utsman bin Hussein Al-Aidarus, juga dikenal sebagai tokoh ulama terkemuka di Bandung dan pernah menjabat sebagai Ketua MUI Jawa Barat, wafat pada tanggal 7 Maret tahun 1985. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa sejak muda, Habib Syarif telah menunjukkan karakter seorang kiai yakni kreatif, inovatif, aktif, dan inklusif. Julukan ini bukan sekadar akronim, tetapi benar-benar tercermin dalam sepak terjang dan kiprahnya sebagai pendidik, pemikir, dan aktivis sosial keagamaan. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Habib Syarif memulai pendidikannya di TK dan SD As-Salam, lembaga yang dirintis oleh ayahandanya. Ia kemudian melanjutkan ke PGAN, Pendidikan Guru Agama Negeri, 6 tahun di Bandung pada 1968 sampai 1973. Setelah lulus PGAN, ia melanjutkan studi ke Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kini UIN Sunan Kalijaga, lulus tahun 1980. Di Yogyakarta, ia juga menimba ilmu di Pondok Pesantren Krapyak di bawah asuhan Kiai Haji Ali Maksum, seorang tokoh NU atau Nahdlatul Ulama Nasional. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa semasa kuliah, Habib Syarif aktif di PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Pada tingkat 2, ia telah menjabat ketua rayon tingkat fakultas, dan kemudian ketua komisariat tingkat universitas. Aktivitas organisasi ini tidak mengganggu akademiknya. Ia menulis karya ilmiah sarjana muda berjudul Pengaruh Bahasa Arab Terhadap Kebudayaan Islam di Indonesia, dan skripsi berjudul Peran Nahdlatul Ulama dalam Perubahan Sosial di Indonesia. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa sepulang dari Yogyakarta, Habib Syarif mengajar di SMP As-Salam. Namun, semangat aktivis dan intelektualnya mendorongnya untuk mengajar di perguruan tinggi. Ia sempat mengajar mata kuliah Al-Islam di Institut Teknologi Bandung, ITB, selama 8 tahun. Di kampus ini, ia hampir menjadi dosen tetap, namun tidak mendapat izin dari ayahnya untuk menjadi PNS. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa kemudian, ia mengajar di berbagai perguruan tinggi lainnya, antara lain 1. Universitas Islam Nusantara (UNINUS), menjabat sebagai Sekretaris Fakultas Sastra lalu Pembantu Dekan 2, 1991 sampai 1995, Pembantu Dekan 3, 1985 sampai 1995, dan Pembantu Rektor 3 dan 4, 1995 sampai 2003. 2. Universitas Islam Bandung (Unisba). 3. IKOPIN, Unpas, Politeknik Swiss. Total, ia pernah mengajar di 11 perguruan tinggi. Selain kuliah Al-Islam, ia juga membawakan mata kuliah ilmu budaya dasar,
filsafat umum, metodologi penelitian, tafsir, hadits, dan ulumul Quran. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa sebagai Ketua Umum Yayasan As-Salam Bandung, Habib Syarif menjadi tokoh sentral dalam pengembangan pendidikan Islam yang inklusif dan berkualitas. Di bawah kepemimpinannya, As-Salam berkembang pesat menjadi lembaga pendidikan Islam yang sangat dihormati di Bandung, dengan berbagai jenjang dan unit pendidikan formal dan non-formal. Yayasan As-Salam bukan hanya menjadi pusat pendidikan, tetapi juga pusat dakwah, pembinaan masyarakat, serta pelatihan keagamaan dan sosial. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Habib Syarif dikenal sebagai pribadi yang 1. Ramah dan rendah hati, tidak suka menonjolkan diri meskipun berasal dari kalangan Habib. 2. Pencinta ilmu dan buku sejak kecil, terinspirasi dari kebiasaan sang ayah yang setiap hari membaca kitab selama berjam-jam dan menghatamkan Al-Quran setiap 2 hari. 3. Aktif mengikuti pengajian kitab kuning diantaranya Minhajul Abidin, Ihya Ulumuddin, Al-Hikam, serta belajar ilmu falak kepada Ajengan Burhan di Cijaura. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta? Silahkan tulis di kolom komentar. Note, kami bertanya kepada Anda yang mendengar dan melihat video ini. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen.